Kisah dimulai dengan memperlihatkan mobil pengangkut uang salah satu perusahaan jasa keamanan terlihat berjalan sehabis mengantarkan uang ke beberapa lokasi. Di perjalanan, petugas yang ada di dalam memutuskan untuk mampir sejenak di sebuah toko donat untuk membeli makanan. No, fucking do it! Now! Take your foot off the gas! Press! Ready! Saat para perampok berupaya membajak mobil yang mereka kemudikan, salah seorang petugas pengantar uang itu pun mencoba melakukan perlawanan. Dan berhasil melumpuhkan semua petugas pengantar uang. Para perampok itu pun segera pergi membawa mobil pengangkut uang itu dari tempat itu. Akan tetapi salah seorang perampok yang memantau kegiatan mereka melalui GPS memberikan informasi jika beberapa polisi terpantau berjalan menuju lokasi mereka. Let's go! Setelah berhasil melumpuhkan semua polisi yang mencoba menggagalkan aksinya, komplotan perampok itu pun segera pergi meninggalkan tempat itu melalui rute yang dipandu oleh salah satu perampok untuk mempercepat perjalanan mereka. Tiba di lokasi, pimpinan perampok bernama Merriman terlihat begitu kecewa dengan cara kerja anggotanya dikarenakan begitu banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dia pun berpendapat jika itu akan membahayakan untuk aksi mereka selanjutnya. Setelah memastikan mobil itu tidak memiliki alat pelacak, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Nick yang berusaha masuk melalui jendela dapur rumahnya. Itu dilakukan untuk menghindari kemarahan istrinya dikarenakan semalaman dia tidak pulang setelah menghabiskan waktunya dengan wanita penghibur. Akan tetapi usaha Nick rupanya sia-sia itu dikarenakan istrinya sudah mengetahui semua yang dilakukan. Dikarenakan Nick salah kirim pesan WA kepada istrinya saat dia dalam keadaan mabuk semalam. Nick pun hanya bisa pasrah ketika istrinya membawa kedua anaknya pergi dari rumahnya. Saat sedang memikirkan nasib rumah tangganya, Nick mendapatkan panggilan telepon dari anggotanya yang mengabarkan peristiwa perampokan mobil pengangkut uang. Tiba di TKP, Nick mulai bekerja dengan meminta anak buahnya mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus ini. Setelah mengamati lokasi kejadian, Nick meyakini jika pelaku pencurian ini merupakan orang terlatih. Itu dikarenakan Nick dan anak buahnya tidak dapat menemukan barang bukti yang kuat dalam peristiwa ini. Nick juga dibuat heran ketika mengetahui jika mobil yang mereka rampok merupakan mobil pengangkut uang yang kosong. Sementara dari kejauhan untuk mengetahui sejauh mana polisi mengungkap kasus ini, Merriman menempatkan Bosco untuk mencari informasi perkembangan kasus perampokan yang mereka lakukan. Setelah itu kemudian Bosco melaporkan hasil pengamatannya kepada Merriman. Di sana dia terlihat penasaran dengan siapa Nick sebenarnya. Sementara di tempat lain, Nick dan anggotanya sedang mengamati bukti-bukti yang dia dapatkan. Nick sempat heran bagaimana bisa mereka mengetahui rute mobil yang mereka curi. Nick kemudian meyakini ada keterlibatan Merriman dalam aksi pencurian itu, diperkuat dengan informasi kebebasan bersyarat yang sudah dia terima. Sementara di tempat berbeda terlihat seorang pria bernama Donnie. Dia merupakan seorang bartender salah satu tempat hiburan. Saat dia hendak pulang setelah seharian meracik minuman untuk para pelanggannya, tiba-tiba muncul beberapa orang yang langsung menghajarnya hingga dia pingsan. Saat tersadar, dia begitu kaget ketika mengetahui dirinya berada di tempat Nick dengan membawa semua anggotanya. Kemudian di sana Nick menginterogasi Donnie terkait hubungannya dengan kelompok Merriman. I'm asking you a fucking question. I don't know what crew you speaking about, man. Weird shit just... Sempat membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Akan tetapi setelah Nick memperlihatkan foto dirinya dengan Merriman dan sedikit tindakan kekerasan, akhirnya Donnie mulai menceritakan keterkaitannya dengan Merriman. Di sana Donnie menceritakan awal mula dia bergabung dengan kelompok itu. Saat dia sedang bekerja, anak buah Merriman bernama Bosco yang kebetulan merupakan pelanggannya di bar menawari pekerjaan sebagai sopir dengan bayaran yang cukup menggiurkan. Setelah itu kemudian Donnie dibawa untuk menemui Merriman di rumahnya.
So you spent some time at Wayside? $7 pancake. You drive, huh? Well, I can drive. Terkesan dengan aksi Doni mengemudi, Merriman kemudian menerimanya bekerja untuk melakukan pencurian di salah satu bank. Ini juga menjelaskan jika Merriman merencanakan pencurian dengan sangat terperinci dan dikenal pintar menyembunyikan barang bukti. Kemudian Doni juga menjelaskan jika Merriman merupakan orang yang ambisius. Itu terlihat dia rela mengorbankan semua uang hasil rampokan tersebut untuk aksi perampokan yang lebih besar. Akan tetapi saat itu Merriman tidak memberitahu tempat mana yang akan mereka rampok selanjutnya. Mengingat pentingnya informasi dari Doni, saat itu Nick membebaskannya untuk memata-matai kelompok Merriman. Saat dalam perjalanan pulang, Doni mendapatkan panggilan telepon dari Merriman yang meminta dia datang ke suatu tempat pukul 8 pagi. Keesokan paginya Doni dibawa Merriman dan anak buah yang lain ke sebuah gedung yang berada tepat di samping Bank Federal. Di sana Merriman menjelaskan rencananya untuk mencuri Bank Federal Los Angeles yang merupakan pusat penyimpanan uang dari semua bank di wilayah Los Angeles. Bank ini memiliki pengamanan super ketat dengan penjagaan berlapis di tiap tingkatnya. Setidaknya sampai saat ini ada 53 kali percobaan perampokan yang selalu berhasil digagalkan oleh sistem keamanan bank. Merriman kemudian menjelaskan teknis terkait perampokan yang akan mereka lakukan, di mana setiap harinya mobil pengangkut uang yang ada di wilayah Los Angeles akan menyimpan uangnya di Bank Federal. Setelah uang itu masuk, petugas bank akan memasukkan nomor seri setiap uang ke pusat data bank. Dengan demikian, jika satu lembar saja uang itu hilang dari Bank Federal, akan dengan mudah dilacak keberadaannya dan siapa yang menggunakan. Kemudian petugas bank akan membawa semua uang itu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa ketepatan jumlahnya dan memisahkan antara uang pecahan baru dengan uang pecahan lama. Kemudian uang pecahan lama yang sudah dipisahkan akan dihapus nomor serinya dari pusat data Bank Federal untuk diterbitkan lagi uang pecahan baru. Lalu fisik uang lama akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas, kemudian akan dibuang ke dalam tong sampah. Dan rencananya Merriman akan mengambil pecahan uang lama yang jumlahnya kurang lebih 30 juta dolar itu sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur uang. Merriman meyakini dengan mengambil uang itu dia dan kelompoknya tidak akan dikejar oleh polisi, karena uang pecahan lama itu sudah tidak ada lagi di dalam data Bank Federal. Sementara di tempat berbeda, Nick dan anggotanya mencoba mendalami informasi yang diberikan oleh Doni. Kemudian mereka mulai mengidentifikasi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dugaan terhadap Merriman pun semakin kuat dengan ditemukannya beberapa kasus pencurian yang belum terungkap sampai dengan saat ini. Dan sekarang setelah Merriman dibebaskan, terjadi lagi perampokan serupa dengan modus yang sama. Saat hendak pulang di parkiran, Nick dihampiri seseorang yang merupakan pengacara istrinya yang memberikan surat gugatan perceraian. Bak tersamar petir di siang bolong, seketika Nick pun terdiam menerima gugatan cerai dari istrinya. Beban pekerjaan yang begitu berat ditambah lagi dengan masalah keluarganya diambang kehancuran. Keesokan harinya Merriman mulai menjalankan rencananya dengan meminta Doni melamar pekerjaan di sebuah restoran cepat saji yang tempatnya tidak jauh dengan Bank Federal. Sementara Merriman sendiri terlihat mempersiapkan peralatan untuk digunakan dalam perampokan yang akan mereka lakukan. Tiba hari saat Doni mulai bekerja di tempat yang sudah direncanakan. Hari itu kebetulan dia mendapatkan pesanan dari dalam gedung Bank Federal. Di sana Doni mulai menjalankan aksinya. Masuk sebagai pengantar makanan, Doni dengan mudah menembus penjagaan ketat petugas keamanan yang ada di area gedung. Doni masuk ke dalam gedung Bank Federal dengan membawa 2 bungkus makanan. Satu pesanan untuk karyawan bank, kemudian satu lagi dia simpan di atas ventilasi kamar mandi. Di malam harinya saat Merriman dan anak buahnya sedang berkumpul di sebuah restoran, Nick yang kebetulan berada di tempat yang sama menghampiri mereka. Di sana Nick menyapa Doni seolah-olah dia berteman dekat dengannya. Nick sempat memperingati Merriman agar jangan melakukan tindakan bodoh yang mengakibatkan dia berurusan dengannya. Hampir terjadi baku hantam antara Nick dan Merriman yang tidak terima dengan perkataan Nick. Got family here, bro. Namun anak buah Nick berhasil melerai ketegangan dengan membawa Nick pergi dari tempat itu. Curiga Doni merupakan mata-mata kepolisian, Merriman dan anak buahnya kemudian menginterogasi Doni. Where no fucking wires? Talk, motherfucker.
Hampir babak belur dipukuli Merriman dan anak buahnya. Beruntung di saat itu Donnie berhasil meyakinkan mereka jika dirinya bukanlah polisi. Di sana dia berkata yang sebenarnya jika sebelumnya dia pernah ditangkap oleh Nick akibat pencurian mobil pengangkut uang yang dilakukan oleh Merriman. Akan tetapi dia tidak memberitahukan rencana pencurian bank federal. Mendengar hal itu kemudian Merriman membebaskan Donnie sambil meminta dia memberitahu Nick jika aksi mereka akan dilakukan pada hari Jumat. Friday. Make sure he knows it's home. Keesokan harinya ketika Nick sedang berada di toko pakaian, Donnie mendatanginya. Dia memberitahu kepada Nick jika Merriman akan melakukan aksinya pada hari Jumat. Akan tetapi dia tidak mengetahui tempat mana yang akan mereka rampok. Sebelum pergi, Donnie juga sempat memperingatkan Nick untuk memakai rompi anti peluru. Bukannya ciut dengan gertakan dari Donnie, justru di sore harinya Nick pergi ke arena latihan menembak, tepat di mana Merriman sedang berada di sana. Nick memperlihatkan skill menembaknya seolah-olah dia ingin berkata jangan bermain-main dengan dirinya. Tidak cukup sampai di situ, Nick juga terus mengganggu Merriman. Saat itu Nick dengan sengaja bermain kuda-kudaan dengan kekasih Merriman yang diketahui merupakan wanita penghibur. Di sana Nick sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan informasi rencana yang akan mereka lakukan. Sempat bertemu dengan Merriman yang akan pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi Merriman membiarkan Nick pergi begitu saja. Rupanya itu merupakan rencana Merriman yang dengan sengaja meminta kekasihnya mendekati Nick untuk memberitahu aksi kriminal yang akan mereka lakukan. Tell the crew. Keesokan harinya tepat di mana rencana itu akan dijalankan, Merriman membawa perlengkapan untuk melancarkan aksinya. Sementara anggota yang lain terlihat berpamitan kepada keluarganya. Nick sendiri terlihat mendatangi sekolah anaknya untuk melepas rindu setelah beberapa waktu berpisah. McKenna! All right, Pookie. Better get back to class. Hi, Daddy. Setelah itu Nick segera pergi ke lokasi menurut informasi yang dia dapatkan. Lama mengawasi tempat itu, akhirnya dia melihat sekelompok orang bersenjata masuk ke dalam sebuah bank. Tiba di dalam bank dengan cepat, Merriman dan kelompoknya menyandra semua orang yang berada di dalam gedung. If you cooperate, if you followed around, Stop. Merriman meminta kepala bank menghubungi panggilan darurat dan melaporkan jika saat ini telah terjadi perampokan, di mana para perampok meminta tebusan 10 juta US dollar yang harus diantarkan menggunakan helikopter dengan bahan bakar penuh. Dan jika keinginannya tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menghabisi semua sandera yang berada di dalam bank. I know you already triggered the silent alarms. Nick yang terus memantau keadaan itu dibuat kaget dengan permintaan Merriman meminta tebusan yang begitu banyak. Call in. Tell him we're all... Terlebih lagi ketika para polisi dan agen FBI berdatangan ke lokasi yang dianggapnya mengacaukan rencana untuk menangkap Merriman. Di sana dia sempat bersitegang dengan para anggota dari satuan lain yang mencoba bernegosiasi dengan Merriman. It's our fucking case! We've been charged at demands, you stupid motherfucker! Fucking nice haircut, you fucking idiot! Dan yang ditakutkan Nick pun terjadi. Merriman yang sejak awal mencoba mengingatkan agar jangan menunda-nunda waktu. Alhasil satu orang sandera dibawa ke belakang untuk dieksekusi. Sejak saat itu semua petugas keamanan yang datang mulai mengikuti perintah Nick. Untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak, Nick meminta agar memenuhi keinginan Merriman. Walaupun untuk memenuhi keinginan Merriman, para petugas keamanan memerlukan waktu 90 menit untuk mempersiapkannya. Saat sedang mempersiapkan tebusan yang diminta, Merriman sempat menghubungi Nick dengan mengatakan jika dia akan pergi dengan mudah dalam pencurian ini. Nick kemudian mencoba mengamati denah bangunan untuk menyusun rencana penangkapan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam gedung. Petugas keamanan yang lain menduga itu merupakan ledakan yang digunakan untuk membuka brankas. Akan tetapi tidak untuk Nick. Dia memiliki keyakinan berbeda. Kemudian Nick pergi sendirian ke dalam gedung. Setibanya di sana, Nick dibuat kaget dengan menghilangnya semua kelompok Merriman dan mendapati Sandra yang awalnya diketahui dibunuh ternyata dia masih hidup.
Di sana Nick meyakini jika Merriman telah melarikan diri melalui saluran air yang berada di bawah gedung.